Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa semua yang terjadi sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang saat ini kita alami adalah musibah corona. Ini semuanya hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sambungan ayatnya, huwa maulana, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, penolong kita semuanya, nasiruna, yang senantiasa bisa menjadikan kehidupan kita yang tadinya tidak baik menjadi baik, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adanya corona ini, Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita bahwa solusinya agar hilang dari muka bumi ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghilangkannya. Sudah terbukti, kita saksikan bersama bahwa corona ini menunjukkan akan adanya kekuasaan Allah. Ilmu pengetahuan dokter yang sangat banyak tidak mampu untuk bisa membendung corona. Kekuasaan superpower, termasuk diantaranya adalah Amerika Serikat, yang superpower ternyata juga justru malah banyak terkena dampak corona. Bahkan sampai saat ini sudah 600.000 pasien yang terkena corona. Bahkan yang meninggal juga sudah 20.000. Padahal kalau kita saksikan bersama, safety-nya di Amerika juga sudah bagus, ya. Dokternya sudah bagus, negaranya adidaya. Bahkan saat ini dia juga sudah melockdown, tapi ternyata lockdown yang dilakukan negara adidaya Amerika ini tidak berpengaruh banyak. Maka untuk itu, ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa semuanya yang bisa menyelesaikan masalah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nafi'ud dar, yang berikan manfaat atau bahaya semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkesempatan ini, paling tidak saya akan menjelaskan tentang ada senjata kita yang ampuh untuk bisa melawan corona. Kita orang yang beriman, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kita memiliki senjata untuk bisa melawan corona. Apa itu? Kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Hanya doalah yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari bahaya corona ini. Karena Allah Ta'ala berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengijabah doa hamba-hambanya apabila hambanya berdoa. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau ya Allah yang mendengar doa-doa kami. Inna rabbi lasami'ud du'a, sungguhnya Tuhan kami adalah yang maha mendengar doa kami. Maka untuk itu, di saat-saat seperti ini banyak-banyaklah berdoa. Berbicara doa, maka sholat yang kita lakukan hakikatnya adalah doa. Karena itu dalam pembahasan fikih, as-sholah fil istilah, as-sholah huwa doa. Sholat adalah doa.
Karena itu banyak-banyaklah sholat, karena dengan sholat insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nabi Zakaria, di mana kita tahu bersama beliau adalah nabi yang sudah tua renta tapi belum dikaruniai oleh Allah putra. Maka beliau berdoa ketika sholat, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Ketika Nabi Zakaria berdoa atau melaksanakan sholat, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu sholat ini jangan ditinggalkan. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, idza asabahu amrun faji'a ila shalah. Apabila kita terkena atau ditimpa kegundahan atau malapetaka, faji'a ila shalah, maka bersegeralah menuju sholat. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, penangkal kita agar terhindar dari corona adalah kita harus banyak bersedekah. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sungguhnya sedekah itu penolak bala. Maka dengan adanya corona ini, hakikatnya adalah menguji kesabaran kita bagi yang miskin dan juga menguji bagi yang kaya. Apakah mereka mau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah? Wa mimma razaqnahum yunfiqun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Karena dari harta yang dimilikinya ada hak fakir miskin. Kalau yang kaya mau bersedekah, yang miskin mau berdoa dan juga bersabar semuanya, maka insya Allah Allah akan menghilangkan musibah atau adab bagi kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika orang mau menginfakkan sebagian hartanya adalah bukti bahwa mereka adalah orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syukur yang dia lakukan, inna adzabi lasyadid wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Ketika dia syukur, la azidannakum, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepadanya. Tetapi ketika diuji semacam ini, kepekaan sosial kita terhadap fakir miskin tidak muncul, maka saya khawatir bisa-bisa corona bisa mencapai waktu yang sangat panjang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka untuk itu kami mengajak untuk senantiasa memaksimalkan berdoa, karena doa adalah merupakan senjata kita. Dan kita juga harus banyak-banyak bersedekah, karena sedekah adalah merupakan penolak bala. Dan tidak ada salahnya satu lagi, kita harus banyak-banyak beristighfar, karena istighfar ini adalah senjata yang ampuh. Kegundahan akan hilang, kesusahan akan hilang. Bahkan dengan banyak melazimkan istighfar, kita akan diberikan warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena itu kalau kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim, maka Nabi Nuh menganjurkan kepada kaumnya untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Mudah-mudahan
dengan istighfar yang banyak yang kita lakukan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Ramadan yang sebentar lagi akan datang pada kita akan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kita juga berharap mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan maka hilang pula corona yang sangat mengganggu aktivitas khususnya umat Islam yang seharusnya bisa bersilaturahim dengan saudara, dengan bisa berjamaah di masjid, karena ada corona maka terganggu. Maka untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dfa' 'annal bala wal ghala wal fahsya wal munkar wa tarkis syiqa wa samadatil a'da. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.